Halo, selamat malam. Malam, malam, adik. Ya, selamat malam. Kita jumpa lagi ya malam ini. Ya, kita malam ini untuk waktu kita di malam ini kita akan fokuskan untuk bahas pergerakan harga di Euro USD dan juga plan plan atau trading plan dari metode ternak akun yang bisa mungkin teman-teman di sini bisa coba pelajari dan terapkan ya. Selamat malam, Bos Narko. Malam, malam, Bu. Teman-teman semua. Saya coba pakai mic ya, suaranya jelas gak ya? Kalau jelas lebih enak. Bentar. Tes, tes. Apakah jelas? Terus ada apakah suaranya jelas? eh Cukup jelas, jernih, tapi kecil, Bos Narko. Volumenya kecil. Kalau gini sekarang, Nah, ini volumenya cukup cukup jelas, cukup besar. jernih tak? Cukup jernih. Di tempat saya cukup jernih ya. Oke. Enak gini, enak yang kedua ini, atau enak yang ketiga ini? Mungkin bisa coba berdiskusi dulu, Bos Narko. Suaranya biar Pertama, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. mungkin malah antara yang pertama atau yang ketiga ya kalau di tempat saya. Antara yang pertama ini atau yang ketiga. Ya. Coba yang ketiga lagi, Bos Narko. Tadi agak putus-putus. Ini yang pertama, ini suara yang pertama, ini suara yang ketiga. Oh, di tempat saya yang ketiga aja, Bos Narko. Lebih ini dia, lebih keras volumenya. Oke, oke. Seperti ini enggak efektif. Oke, teman-teman, selamat malam semua. Kita langsung mulai sekarang aja. Ini di record, nanti yang ketinggalan bisa nonton siaran ulang. Harusnya kurang lebih sama. Saya langsung share screen. Jadi malam hari ini kita akan membahas floating EA, terutama Euro USD ya, di mana Euro USD ini masih meresahkan. Kenapa meresahkan? Karena dia belum koreksi sampai hari ini, belum koreksi yang sesuai kita harapkan. Kemarin juga koreksi yang terjadi itu baru sampai 23,6 aja, Fibo 23,6 itu aja belum nyampe ya. Ini aja belum kena level 23,6. Dan ternyata dia malah naik lagi, tapi di high yang kurang lebih sama, di kisaran harga 1.09500-an, sekarang dia koreksi sampai ke terendahnya 1.08900-an. Ini hari ini naiknya cukup tinggi, terus dia drop cukup jauh juga. Tadi sempat di info Bos Ade, ada analisa liar ini, seperti ini kurang lebihnya. Harga berhasil tembus, tapi ya naik lagi. Naik lagi Mas Yan. Nah, seperti yang sering saya sampaikan, kalau floatingnya udah separah ini, saya itu jarang pakai time frame kecil sebetulnya. Tapi ya, kalau kita mengidentifikasi peluang-peluang koreksi di time frame kecil, itu nggak ada salahnya. Nah,
pertanyaannya pasti ini mau ditahan sampai mana? Itu yang ada di pertanyaan banyak orang, termasuk saya sendiri juga. Kalau kita melihat ekosistem setiap akun ini pertanyaannya mau ditahan sampai mana? Bagi para penganut ternak akun pasti bisa memindah dananya ke akun yang sedang floating. Sedangkan yang tidak ternak akun, ya opsinya adalah inject. Kalau mau survive. Nah, pertanyaannya, siap atau enggak untuk survive itu harus dijawab dulu masing-masing kita. Kalau dananya tidak ready untuk menambah ketahanan dana di akun ini, artinya kita udah cacat dulu pada salah satu pilar averaging kita, averaging market kita, yaitu pilar ketahanan dana. Kalau pilar ketahanan dana ini sudah tidak kuat, ya batasi resikomu, batasi resiko Anda. Dengan cara apa? Ya dengan cara ketika harga ini memang masih kuat naik, cukup jauh, jangan ditahan-tahan. Karena ruginya justru jauh lebih dalam. Kita kemarin sempat beberapa kali mengidentifikasi resisten. Ketika dia sudah mulai naik tinggi, resisten yang kita identifikasi yang cukup kuat adalah ya di harga-harga saat ini. Di harga-harga saat ini. Karena dia ada resisten-resisten sebelumnya ya. Ada resisten-resisten sebelumnya. Ada resisten ini pertama, resisten kedua. Karena ada resisten, ini ada resisten, ini ada area resisten yang habis itu dia break ya. Di sini juga ada area resisten. Dan harga sempat tertahan di sini. Diharapkan harga bisa koreksi ke area 38,2 ini. Tapi ketika harga turun, yang terjadi adalah harga justru kembali naik. Turunnya ya sebetulnya turunnya secara poin cukup jauh, 1000-an poin lebih. Tapi tidak sampai target yang biasanya kita jadikan acuan, yaitu level 23,6 atau 38,2-nya ini. Ini kalau sampai break, ya kalau sampai break, kita tarik high ke low dengan Fibonacci, maka resisten paling dekatnya dia itu di 1.10200-an. 1.10200-an. Nah, dan itu hanya target penguatan, belum resisten yang menunjukkan kemungkinan dia akan koreksi. Beda dengan resisten yang kita identifikasi sekarang. Resisten yang kita identifikasi sekarang ini peluang koreksinya harusnya besar. Karena dia, ya ini tadi, harga naik, ya, saya akan gambar di sini. Harga naik, kena resisten, dia turun. Harga naik lagi, kena resisten, dia turun. Harga naik lagi, dia berat, akhirnya baru tembus. Harga turun, break support ya, support become resisten, dia naik terpantul di area resisten ya, resisten support become resisten dan dia turun. Ini kan benar-benar area cukup kuat untuk reversal, untuk rebound, untuk koreksi, itu area kuat. Beda kalau saya tadi gambar Fibo harganya di 1.10200-an, itu area target, beda, bukan area rebound ya. Tapi ada nggak resisten kuatnya? Ada juga, cuman satu ini di sini. Support kuat. Nah, apakah ini bisa jadi resisten become support gitu? Ya, ini support kuat. Support kuat, apakah ini bisa jadi resisten become support? Dan neck resistennya adalah di sini. Di harga 1.12. Di harga 1.200-an. 1.12 lah kita sebutnya. Nah, jadi
high saat ini itu resisten pertama yang berpotensi reversal cukup kuat sebetulnya. High resisten berikutnya 1.10200 itu resisten kedua. Apakah ada kemungkinan reversal? Ada juga, tapi tidak sekuat yang saat ini. Resisten berikutnya, resisten yang ketiga, itu jaraknya cukup jauh, masih 1.800-an poin. Nah, dananya kuat atau enggak? Stop out kalian saat ini berada di harga berapa? Kalau tempat saya ini, contoh ya, ini kita pakai contoh yang ada stop out-nya cukup jauh, di harga 1.12 dengan kondisi transaksi saat ini. Biasanya kalau sampai resisten kuat kayak gini, kita nge-sell lagi. Otomatis stop out-nya pasti turun. Semakin dekat, harus injek lagi agar stop out-nya aman. Atau kalau stop out-nya mendekat banget, ya itu jadi batasan resiko. Kalau kita memang tidak ada plan nahan sampai 1.12. Kalau tidak ada plan menahan sampai 1.12, ya udah. Sampai resisten terakhir saya nge-sell, begitu naik kena stop out ya selesai. Kalau di sekarang, oh ternyata harga masih break. Saya takut nih sampai harganya ternyata tembus sampai 1.12. Saya mau batasin resiko aja. Ya itu bisa dilakukan juga. Ketika harga memang break, ditutup di atas harga high saat ini. High saat ini kan ternyata masih koreksi. Ternyata nanti bisa naik lagi ditutup di atas. Berarti kita berasumsi bahwa harga break resisten dan masih bisa potensi ke 1618. Masih mengalami penguatan. Nah itu bisa menjadi pertimbangan. Ini modal $1.500. Saat ini floatingnya udah $5.000 lebih, artinya sebenarnya udah pakai 2 kali injek lebih. Memang ini gede banget karena saya ya udahlah daripada injek mending saya masukin sini semua untuk nahan dulu. Beberapa akun yang sedang tidak floating saya masukin sini, berarti ini total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali lipat dana untuk nahan, meskipun floatingnya baru 2 kali lipat dana. Dananya 2.500-an awalnya. Tapi saya masukin 7 kali lipat. 7 kali lipat dengan kondisi lot saat ini, kalau dari harga sekarang, mampu menahan 2.800-an poin lagi. Kalau tidak open sell lagi. Kalau open sell lagi, ya agak berat, teman-teman. Dan tentu butuh waktu. Kalau harga makin tinggi, apalagi sampai ke 1.200 ini, untuk dia balik lagi ke TP pasti butuh waktu. Mental kita benar-benar diuji saat itu. Bisa per minggu-minggu, bisa per bulan-bulan, 1-2 bulan, atau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, tenang enggak? Mental kita siap enggak untuk menghadapi itu? Namanya averaging market ya seperti ini. Terakhir di pound sterling, ya, GBP USD, marketnya kan mirip nih. Saya nahan floating dari sini, dari bulan 10 Januari, 10 tanggal 1 sampai koreksi di sini ini baru clear. Kisaran bulan Februari lah baru clear. Baru mulai, ya ini berapa bulan nih? Oktober, dari awal bulan anggap aja berarti Oktober dihitung 1 bulan ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan. 5 bulan turun baru koreksi, dan koreksinya ya ini. Yang sekarang akhirnya membuat Euro USD kita floating gantian ini. Koreksinya ekstrim serat. Ini. Lainnya seperti itu. Resisten kuatnya ini 1.200-an. Resisten 2 ya.
R1-nya saat ini. Resisten 3-nya ya ini yang di atas ini. Stop loss-nya di mana? Harus kalian perhatikan. Kalau dana ketahanan masih kuat ya boleh kalau mau di hold. Dan TP selalu tadi dari high, dari low, low-nya acuannya selalu ini. Karena ini kan kita bisa lihat harga terakhir ya. Kalau ini kan dia naik, koreksi dalam, naik, koreksi dalam, naik, koreksi dalam. Nah dari titik ini naik sampai sekarang belum ada koreksi. Sampai sekarang belum ada koreksi. Bahkan 23.6 aja belum kena, dia naik lagi. Nah apakah ini nanti bisa jadi ini nanti ternyata turun? Kalau misalkan ini turun, berarti ada reversal pattern double top. Ini cukup kuat. Itu misalnya ini ternyata naik terus turun, nah ada reversal pattern double top, ini cukup kuat. Dari kemarin banyak potensi-potensi reversal pattern. Mungkin saya buka yang baru. Kemarin banyak mulai dari racing wedge yang gagal, terakhir juga bahkan saya mengidentifikasi racing wedge lagi, ternyata juga gagal lagi. Padahal racing wedge yang saya identifikasi terakhir ini cukup cantik sebetulnya, tapi ternyata dia gagal. Nah, dia justru tembak ke atas. Secara fundamental memang sedang tidak baik-baik saja US ini. Krisisnya, kebijakannya, suku bunganya, apalagi besok ya, kalau nggak salah ada FOMC kan besok ya. Sampai subuh buat Besok, besok subuh ya, atau nanti, besok subuh, Kamis. besok Kamis, Ini Kamis subuh tanggal 20 jam 1. ya masih 2 hari lagi ya, 1 hari lagi lah, 1 hari lagi. Betul. Nah, menurut saya market juga sangat menunggu hal itu. Bagaimana rapat FOMC nanti. Apakah Amerika akan berbuat sesuatu atau tidak? Secara gold juga tembus 3.000, bahkan level 3.030 yang saya analisa tadi pagi, harga masih di area ini, udah tercapai. Di pagi harga masih area 3.004, 3.000, pokoknya saya rilis tadi pagi. Ini 3.002, 3.004. Harga sekarang tembus 3.030. Target resisten itu dari Fibonacci juga. Nih, dari Fibonacci. Ya kayak gini, Fibonacci target penguatan, bukan arah sampai ke 1618 terus koreksi. Kalau ditanya gold ini resistennya mana yang potensi koreksi, nggak ada saat ini karena dia safe haven, dia aset lindung nilai saat ini. Fungsinya dia saat ini sebagai aset lindung nilai karena mata uang USD sedang tidak bisa dipegang. Nah, tapi kalau untuk euro ya beda. Untuk euro ini kan dua mata uang yang fight, euro terhadap USD kan. Dan sekali lagi tidak ada suatu negara yang mau mata uangnya terlalu lemah atau yang mata uangnya terlalu kuat. Efeknya nanti diekspor impor dan lain sebagainya bisa krisis, bisa kacau. Impornya mahal, ekspornya juga sulit. Nah, itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Cukup jelas atau enggak apa yang saya bahas tadi?
Saya pribadi ini juga, ya ini sharing sedikit aja ya. Karena saya juga menahan menahan floating, memang saya plannya survive. Ketika ada tanda-tanda break high ini tadi, saya memang ada transaksi buy. Cuman ini akan jadi PR juga. Jadi jangan melihat hanya sekedar nahannya. Kalau sampai ini ternyata turun, ya buy ini akan jadi PR yang berkepanjangan juga. Saya tidak akan beli di asal sembarangan juga, karena ini buy-nya saya pakai 10% dari total lot yang ada saat ini. Jadi kalau saya ada 400 lot akun sen ini, 400 lot akun sen, maka saya buy-nya 40 lot. Kalau saya ada buy lain, nah ini akun saya banyak floating, banyak akun. Kalau saya ini ada buy 150 lot, saya ada sell 150 lot, sorry, saya akan buy 15 lot, 10%-nya. Dan ini akan jadi PR, karena untuk averaging-nya kita full manual. Kita nggak akan sembarang averaging tanpa konfirmasi yang jelas. Dan jarak averaging-nya itu, karena ini 10% udah besar di awal, beda kayak ini ya. Lotnya kan kecil-kecil nih, mulai dari 0,2225 ini, kita langsung start 15 lot. Berarti kan seolah-olah ini sebetulnya langsung lot ke averaging 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang langsung averaging ke 6. Jaraknya akan jauh. Kita averagingnya setiap 1000 poin lebih baru boleh averaging. Jadi kalau dia katakanlah dia jaraknya udah 1000 poin lebih, terus dia di area support kuat dan ada tanda-tanda koreksi, baru kita nge-buy, baru kita averaging buy. Tapi kalau dia misalkan nih di support ini dia malah break, berarti kan double bottomnya tervalidasi itu. Ya jangan nge-buy juga di support kuat meskipun tervalidasi, ya. Ya udah, mending tunggu dulu di support berikutnya. Saya bisa aja buy di jarak yang cukup jauh dari buy awal. Saja saya buy-nya di jarak 2000 poin. Nah, ini akan jadi PR jangka panjang. Tidak disarankan kalau misalkan teman-teman tidak pantau terus-menerus. Seperti itu. Alasan saya buy seperti itu. Dan harus kita open discuss kalau teman-teman mau ikutin yang buy-nya juga ini untuk nahan floating sell-nya. Karena kalau nggak ada buy-nya ini, stop loss saya juga cukup pendek. Mana teman-teman? Siapa yang floating di sini? Siapa yang stop loss-nya deket? Ayo dari teman-teman kalau mau sharing bisa ini ya, bisa sharing. Kalau misalkan ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan. Siapa yang floating selain EA, Metapro, Euro USD? Kan ada Metapro, ada Ernst Pro kan. Ernst Pro juga multi pair ya, lebih tepatnya multi pair kan juga ada yang floating ya. Atau ada EA lain gitu yang floating juga. Nah, multi pair. Nih, saya juga ada multi pair. Saya akan tunjukkan ke teman-teman. Nah, ini akun saya yang multi pair. Ini akun saya yang multi pair. TP saya di harga 1.08.200-an. Ini lebih oke, TP-nya lebih dekat. Voting saat ini 79.000 US cent. Total modal sudah sempat injek. Ini yang ini modal awal juga 2.500. Modal awal 2.500, votingnya segini, terus sempat saya tambah ini biar stop loss-nya agak jauhan. Plan-nya sama aja. Kalau dia break sini tadi, break resisten tadi, targetnya resisten keduanya di 1.10200-an ini. Atau 1.10 lah, itu resisten. Dan itu angka psikologis ya. 1.10 itu angka psikologis. Bisa juga koreksi di sini. Tapi yang kuat resisten 1 dan resisten 3, 1.12.
Mungkin kalau mau nahan ya resisten 1, resisten 2 ini untuk maksimal nahan, kalau nggak siap sampai ke 1,12 ya ya pilihan yang tepat. Soalnya kalau mau di cut loss di harga saat ini pun, nah ini resisten kuat teman-teman. Dasar cut loss-nya kalau break resisten kan ya bisa. Nah, nah ini ada yang Euro USD Pro juga. Bos Rio, Bos Yeni. Ada yang punya ini. Saya tidak bisa pasang level stop out. Kenapa? Maksudnya karena tidak ada laptop atau karena tidak tahu caranya? Kalau tidak tahu caranya, mungkin Niko bisa di-invite untuk kasih panduan. Sudah join Bos Narko. Nah, Dan Niko bisa minta tolong kasih panduan. Tapi kalau misalkan tidak ada laptop, nah itu agak PR. Karena stop out ini harus pakai laptop atau PC lah. Niko mungkin bisa bantu kasih panduan dulu. Nah ini kalau tidak tahu caranya Niko bisa kasih panduan. Semua bisa ngikutin. Dan ini indikator gratis. Termasuk tadi indikator yang saya pakai ada beberapa ini. Itu bisa dimanfaatkan. Cukup install 3 ini teman-teman. Line profit loss, stop out line for MT4 sama YK lot size. Niko bisa kasih panduan. sudah ini ya, sudah pernah dipandu sama Niko juga ya. Bentar, ini saya sambil prepare MT4-nya dulu. Nggak apa-apa teman-teman sambil belajar biar toolsnya juga lengkap, knowledge-nya juga ada. Saya yakin beberapa di sini kan bukan pertama kali ngadepin floating. Nah, mungkin ada beberapa yang pertama ya sambil kita belajar. Yang sudah pernah juga, saya rasa mentalnya lebih tenang. Apakah narko nggak deg-degan? Deg-degan juga. Maksudnya kalau geraknya kayak tiang bendera gini, nggak mungkin saya nggak deg-degan. Deg-degannya tapi bukan panik ya. Deg-degannya itu lebih ke ini udah ada tanda reversal tapi nggak jadi. Tanda reversal nggak jadi. Secara fundamentalnya US jelek. Nah, resisten kuatnya di mana? Nah, pemikiran kita kan seperti itu. Saya juga discuss selalu sama Bro Ade. Resistennya ini kuatnya gimana? Kita mau pakai acuan yang mana? Layak nggak kita nge-sell lagi saat ini? Karena kondisi yang market sekarang ini teman-teman, kalau kita lihat secara histori ke belakang juga ya, ini termasuk kondisi anomali yang ekstrim. Jadi bukan yang anomali, mungkin anomali kan ada kondisi-kondisi yang memang tidak wajar yang bisa jadi hanya sesaat. Sementara yang ini memang kenaikannya itu ekstrim. Dari range harga dan juga dari range waktu kenaikannya ya. Jadi ini satu hal yang bisa saya bilang cukup baru ya, baru terjadi di momen kali ini, karena kalau kita lihat momen corona sekalipun dia ada satu pergerakan anomali ya. Dia itu harga itu sempat bergerak naik turun cukup ekstrim juga di situ satu gerakan. Tapi range harganya sampai 7.000 poin teman-teman. Nah, yang sekarang ini sudah menuju 6.000 poin.
Ya, naik turunnya itu 7.000 poin pas corona. Kalau sekarang ini hampir 6.000 poin, dikit lagi 6.000 poin. Nah, ini kan berarti range-nya itu mirip-mirip dengan kondisi perekonomian saat momen-momen corona gitu loh. Itu. Jadi memang cukup ekstrim ya pergerakannya ini. Oke. Nah, di Oke. sini terus saya itu ya melanjutkan yang dari Bos Narko tadi untuk pasang stop outlet. Suaranya Bos Niko, tempat saya kecil banget ya. Tempat teman-teman oke nggak nih? Ya, suaranya coba dia agak dikencengin. Pakai mic atau mic-nya boleh di mute biar agak kenceng. Ditelan. Nggak tegang ya, teman-teman nih. Saya yakin ini pasti tegang, tapi ya coba jangan jangan sampai ketegangan ini membuat kalian mengambil keputusan yang nantinya disesali. Kalau gini gimana? Udah keras atau belum nih? Nah, enak Udah. ini kayak suara nih bapak-bapak pejabat mau bagi-bagi ini THR. Yuk lanjut. Oke, siap. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pasang indikator untuk mengecek level stop out ya, itu saya sambil share screen dulu. Oke. Nah, yang teman-teman lihat di sini, ini adalah tampilan di MT4 ya. Untuk pasang indikatornya, itu bisa teman-teman download melalui market yang ada di MT4. Marketnya ada di mana? Itu ada di bagian bawah sini, teman-teman. Ya, ini ada opsi atau menu market ini. Teman-teman klik dulu. Setelah itu bisa cari ya di bagian kolom pencarian sebelah kanan ini. Kita ketik lines profit loss seperti ini. Oh, sorry. Top outline yang pertama ya. Nah, stop outline. Oke, Sama stop aja outline sih, mau ini. stop outline atau line profit loss kan sama aja. Ya, oke. Nah, ini pertama stop outline kita klik. Seperti ini. Kalau teman-teman belum download ya, di sini ada menu tulisannya itu download ya. Jadi karena di sini saya udah download, tulisannya ini open. Kalau yang belum download itu di sini akan tertera download. Nah, nanti ketika teman-teman mau download indikator ini, itu perlu login dulu ke MGL5 ya. Jadi di sebelah kanan atas MetaTrader. Nah, di sini itu ada MGL5, teman-teman login dulu pakai akun MGL5 teman-teman, baru nanti indikatornya bisa di-download. Setelah indikator ini berhasil kita download, tinggal kita pasang ke chart seperti kita pasang indikator pada umumnya. Contohnya di sini, saya buka navigator dulu. Ini saya clear dulu. Nah, di bagian market ini ya, kita expand, lalu kita pilih nih, di sini ada stop outline. Nah, ini tinggal kita seret ke chart seperti ini. Nanti akan muncul menu pop-up ya untuk indikatornya. Nah, di bagian input, ini langsung bisa teman-teman pakai, nggak perlu ada yang di setting, tinggal di OK. Nanti teman-teman bisa langsung cek di chart, karena di sini saya pakai time frame H4, jadi belum kelihatan. Saya pindah ke daily. Nah, di sini akan langsung muncul level stop out akun teman-teman di harga berapa ya. Terangannya seperti ini. Kemudian harganya itu di sebelah kanan ini. Ini untuk indikator yang stop outline. Seperti itu. Kemudian untuk indikator berikutnya yang kita pakai juga itu ada line profit loss. Jadi untuk mengecek kondisi transaksi kita di level harga berapa, dia akan BEP atau ketika level take profitnya itu mencapai harga berapa, itu nominalnya sebesar apa. Contohnya seperti di sini. Ya, kita kembali lagi ke market ya. Nah, di market kita cari nih, lines profit loss. Seperti ini. Nah, yang muncul pertama ini teman-teman klik. Setelah itu sama ya, tinggal di-download. Kalau sudah di-download, nanti teman-teman tinggal drag ke chart ya. Nah, di sini udah saya download juga line profit loss-nya. Ini saya seret ke chart. Seperti ini. Untuk indikator line profit loss ini sebenarnya ada parameter yang cukup penting ya teman-teman ya. Ya, itu input yang ini, pending order. Input ini fungsinya
ketika di akun teman-teman ini ada transaksi pending order, maka line profit loss ini akan menghitung juga ketika pending order itu terbuka, berapa besar nominal profit atau loss-nya. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada pending ordernya, maka tidak akan terhitung juga di sini. Nah, untuk case tertentu, semisal nih akun teman-teman udah ada pending order, tapi teman-teman cuma mau menghitung transaksi yang sedang berjalan nih, jadi pending ordernya tidak termasuk. Ini tinggal dirubah aja, yang bagian yes ini teman-teman rubah jadi no. Seperti itu. Nah, kemudian kalau udah kita klik OK, akan muncul dua garis ini di sini ya. Karena ini ada dua tipe transaksi, ada dua jenis, transaksi buy dan transaksi sell. Yang atas ini transaksi terbacanya long yaitu untuk buy, kemudian yang short ini untuk sell. Contohnya, di sini saya mau menghitung untuk transaksi sell ketika ini garisnya saya tarik ya. Di level TP itu perkiraan nominal profitnya berapa. Nah, di sini bisa terlihat nih. Nominal profitnya ada 81.955. Artinya ketika harga mencapai level ini, level harga yang tertera di garisnya untuk short ini, profit teman-teman sejumlah yang tertera juga nih di garis ini, di 81655 ini. Kalau teman-teman mau mengecek ini buat ketahanan modal itu juga bisa. Misal ini transaksi sell ya, kita seret ke atas di garisnya. Nah, kira-kira di harga berapa ya? Misalkan di harga 1.10065. Ini teman-teman floating 300.000 contohnya. Kemudian kalau di atasnya lagi nih, kita mau cek. Kalau misalkan harga naik lagi, oke di harga ini contohnya 1.10662. Oh, teman-teman floating 393.245. Seperti itu. Nah, ini indikator yang sangat berfungsi juga buat kita mengecek ketahanan modal, teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi kayak indikator itu bisa tahu, misalkan sampai di harga yang tadi resisten 2, itu floatingnya berapa persen. Terus kita sampai di harga berapa, floatingnya berapa persen. Terus misalkan TP-nya kita tempatin tuh di garis yang putus-putus merah itu, kita profit berapa persen shortnya. Fungsinya seperti itu. Sampai sini, teman-teman ada pertanyaan enggak? Mungkin kalau dari saya, itu tadi yang mau saya sampaikan. Untuk resisten kuatnya, plan kalau kalian mau tahan seperti apa. Tapi kalau sampai jebol ya resisten yang 1.12, kemungkinan saya akan batasin kerugian saya juga. Ya agak dalam sih, tapi ya gimana, daripada habis lebih banyak, better recovery. Jangan all in untuk semesta juga. Masalahnya kalau all in untuk semesta, semesta mana yang mendukung kita? Belum tahu kan. Dan ekstrim, serem. Kalau sampai itu break, menurut saya cukup ekstrim ya. Pelemahan dolar ini berapa persen berarti? 10% lebih. Krisisnya pasti udah mode krisis itu kalau sampai ke sana tanpa koreksi. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, videonya Zoom-nya mungkin sampai di sini, biar videonya segera bisa kita proses juga untuk teman-teman yang mungkin belum sempat ikut Zoom ini, tapi bisa nonton ulang analisa kita. Oh ya, satu lagi. Untuk TP masih sama. Untuk TP, saya tetap berpatokan di level 38.2-nya ini. Setidaknya TP kita di atas itu. Untuk TP kita masih di 38.2 itu di harga 1.0735-an lah. Tempat kita 1.0735-an. TP kita di situ.
Oke teman-teman, ada pertanyaan terakhir? Kalau nggak ada, berarti sampai di sini. Untuk Trump ya seperti yang saya bahas, ketika dia menjabat sebagai Presiden US, efek kebijakannya dia itu selalu berdampak pada market karena dia perangnya perang dagang. Terakhir kan perang dagangnya dia sama Eropa kan, balas membalas impor ekspor itu. Ya inilah era Trump yang pernah saya bahas dulu. Waktu saya trading ketika Trump menjabat sebagai presiden, memang jantung ini jarang dikasih waktu untuk beristirahat cukup lama. Beda kalau kayak kemarin ini siapa, Joe Biden ya. Joe Biden jadi presiden itu perangnya dia kan perang ya real war gitu loh. Seperti itu. Terjunnya AU lebih serem di Oktober 2024. Coba kita lihat AU ya. Ini ya, Oktober 2024 ini ya. Nah, ini kan contoh nih. Dia drop sampai sini, kita lihat ada koreksi. Mendekati 38,2. Terus sampai sini, ini berapa poin? 4.000 poin. Dia 4.000 poin koreksi. Katakanlah sampai sini. 3,6 sampai sini. 8.000 poin koreksi. Dan koreksi yang terakhir ini sudah mendekati 38,2. Kalau kita pakai acuan yang ini misalkan. Nah ini 38,2 hampir kena, turun lagi sampai sini. 8,2 udah lewat sampai level 50 bahkan. Mungkin sedikit sharing ya teman-teman sama Bu Sarko. Terkait averaging, menurut saya yang kondisi mengkhawatirkan itu malah yang seperti ini teman-teman. Dia itu kalau kita perhatikan dia turun ataupun naiknya di sini ya, itu satu gerakan. Beda dengan kondisi kayak gini ya. Nah ini kan dia memang secara tren mungkin turun jauh, tapi secara sepanjang trennya itu dia banyak koreksi gitu loh. Jadi kondisinya tidak semengkhawatirkan ketika ada satu gerakan trending yang kuat antara turun maupun naik gitu. Ya, ini 4.000-an poin, ini juga 4.000-an poin. Ini ke sini 6.000 poin, 5.800 poin. Euro kita ini dari low ke high ini udah 6.000 poin. Ya kan, udah 6.000-an poin. Bahkan kalau kita lihat benar-benar dari bawah, dari sini, udah 6.700 poin. Ini dia gerak, baru turun juga 6.000 poin. 4.000 poin. Ke sini, 5.000 poin. Ini ke sini, 5.000 poin. Ya, 5.000-an poin. Nah, ini ke sini kan juga udah 6.000 poin dan naiknya ini benar-benar candle besar. Nah, terus mulai kehilangan momentum kan sebetulnya. Mulai kelihatan kecil lah. Terus dia tertahan di sini. Ya semoga segera ada tanda-tanda koreksi lah untuk euro. Saat ini memang belum ada tanda-tanda dia koreksi, belum ada pattern. Paling mentok ya tertahan di resisten, bukan reversal pattern, belum terkonfirmasi untuk hal itu. Oke teman-teman, dari saya itu ada tambah lagi mungkin dari Bos Ade, Bos Niko. Bos Sarko. Dari saya juga udah cukup. Oke, kalau nggak ada lagi berarti sekian dan terima kasih. Semoga badai floating segera berlalu. Tetap tenang, tetap perhatikan ketahanan modal karena itu senjata kita saat ini.
nanti dengan koreksinya dia turun bisa meminimalisir kerugian kita. Kalau misalkan mau rugi sedikit tutup juga bisa, atau mau ditahan sampai target TP kita di kisaran 38.2 sampai ada tanda-tanda dia koreksi lagi baru kita close juga bisa. Seperti itu plan saya. Oke, kalau nggak ada lagi, sekian, terima kasih. Selamat malam. Kena akun Smart Secure Succeed. Thank you Bos Narko. Selamat malam. Malam semua. Selamat malam teman-teman juga. Untuk recordnya akan segera kita kirim ke grup juga ya, biar bisa di-review ulang sama teman-teman. Oke, thank you. Nah, siap-siap. Nanti dikirim ke ini juga ya, channel, biar teman-teman bisa lihat. Siap Bos Narko. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas.